Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mengambil studi kasus final project yaitu manajemen inventaris barang. Perkenalkan nama saya Jun Permono, ber-NPM 23081010240. Perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni dengan NPM 230810110017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zaki Adani dengan NPM 23081011130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dengan NPM yaitu 230810101238. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus ini berfokus pada pengelolaan inventaris barang untuk memastikan ketersediaan stok dan mendukung operasional perusahaan secara efisien. Sistem ini mencatat data barang berdasarkan kategori, memantau transaksi masuk dan keluar, serta melibatkan karyawan yang bertanggung jawab. Selain itu, informasi vendor dikelola untuk memudahkan proses pembelian barang. Sistem ini juga mencakup fitur pencatatan perubahan stok melalui log untuk memantau dinamika stok secara real-time. Dengan pendekatan terintegrasi, sistem ini membantu perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan stok, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk konseptual data model atau CDM dari studi kasus ini, yang pertama terdapat tabel barang. Nah, tabel barang ini untuk menyimpan data barang yang dikelola dalam sistem. Lalu di tabel barang ini memiliki beberapa relasi. Yang pertama ada relasi one to many dengan tabel transaksi. Tabel transaksi adalah tabel untuk menyimpan informasi terkait penjualan atau pembelian barang. Nah, di tabel barang memiliki atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, harga, stok, create at, update at, dan ID kategori sebagai foreign key. Untuk di tabel transaksi sendiri terdapat ID transaksi untuk foreign key, tanggal, tipe transaksi, jumlah, create at, update at, lalu ada ID barang untuk foreign key dan ID karyawan untuk foreign key kedua. Nah, untuk menghubungkan tabel barang dengan tabel transaksi, terdapat foreign key ID barang pada tabel transaksi. Hubungan antara tabel barang dan transaksi ini adalah one to many, yang artinya dalam satu barang itu memiliki banyak transaksi, tetapi dalam satu transaksi hanya memiliki satu barang. Nah, di tabel transaksi sendiri memiliki relasi juga ke tabel karyawan. Tabel karyawan ini digunakan untuk menyimpan data karyawan yang bertanggung jawab dalam sistem. Atribut dari tabel karyawan sendiri ada ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, email, nomor HP, alamat, jabatan, create ad, dan update ad. Nah, relasi antara tabel transaksi dengan tabel barang ini adalah many to one, di mana satu karyawan bisa menghandle banyak transaksi dan satu transaksi hanya dihandle oleh satu karyawan. Selanjutnya ada tabel stok, tabel stok, tabel log stok. Tabel log stok sendiri digunakan untuk menyimpan log perubahan stok barang untuk melacak setiap perubahan yang terjadi. Nah, tabel log stok ini memiliki relasi many to one dengan tabel barang, yang artinya dalam satu log stok hanya memiliki satu barang, sedangkan di satu barang bisa memiliki banyak log stok. Selanjutnya ada di tabel barang vendor. Tabel barang vendor ini merupakan junction tabel atau tabel tambahan dari relasi many to many antara tabel barang dan tabel vendor. Nah, di tabel barang vendor sendiri terdapat tiga atribut, yaitu ID barang sebagai foreign key dari tabel barang, ada ID vendor sebagai foreign key untuk tabel vendor, dan ada harga beli. Nah, untuk di tabel vendor sendiri digunakan untuk menyimpan data vendor yang menyimpan mitra penyedia barang, yang isinya ada ID vendor sebagai primary key, nama vendor, kontak, alamat, dan create ad. Dan yang terakhir terdapat ID kategori, ada tabel kategori. Nah, tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan data kategori barang untuk memudahkan pengelompokan barang. Nah, di tabel kategori ini memiliki relasi one to many dengan tabel barang, di mana yang berarti dalam satu kategori bisa memiliki banyak barang, tetapi di satu barang hanya memiliki satu kategori. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada PDM. Di sini saya akan menjelaskan PDM yang dimulai yang pertama yaitu tabel kategori. Untuk tabel kategori sendiri yaitu pertama ada ID kategori yaitu tipe datanya yaitu integer, di mana ini adalah primary key yang untuk mengidentifikasi kategori secara unik. Terus selanjutnya yaitu ada nama kategori dengan tipe data yaitu varchar, yang dimana ini untuk menyimpan nama kategori.
Terus selanjutnya yaitu create add dengan tipe data yaitu timestamp, di mana ini untuk menyimpan waktu pembuatan data. Terus ada update add, sama tipe datanya yaitu timestamp. Ini digunakan untuk menyimpan waktu terakhir kali data diperbarui. Selanjutnya yaitu ada tabel barang. Yang pertama yaitu ID barang dengan tipe datanya yaitu integer. Ini adalah primary key untuk mengidentifikasi barang secara unik. Selanjutnya yaitu ada nama barang dengan tipe datanya yaitu varchar. Ini digunakan untuk menyimpan nama barang digunakan untuk menyimpan nama barang. Nah, selanjutnya yaitu ada harga dengan tipe datanya yaitu desimal, digunakan untuk menyimpan harga barang. Terus dengan format desimal atau hingga 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu ada stok dengan tipe datanya yaitu integer, menyimpan jumlah stok barang dalam bentuk angka bulat. Terus selanjutnya yaitu ada create add dengan tipe datanya yaitu timestamp. Ini digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan data. Terus selanjutnya yaitu ada update add, tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu terakhir kali data diperbarui. Nah, selanjutnya ada ID kategori dengan tipe datanya yaitu integer, yaitu foreign key yang menghubungkan barang dengan tabel kategori. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel karyawan, di mana yang pertama yaitu ada ID karyawan dengan tipe datanya yaitu integer, yaitu sebagai primary key untuk mengidentifikasi karyawan secara unik. Selanjutnya yaitu ada nama karyawan dengan tipe datanya yaitu varchar untuk menyimpan nama karyawan. Terus selanjutnya itu ada email dengan tipe datanya itu varchar untuk menyimpan alamat email karyawan. Nah, selanjutnya itu ada nomor HP dengan tipe datanya itu varchar untuk menyimpan nomor telepon karyawan. Selanjutnya itu ada alamat dengan tipe datanya yaitu teks untuk menyimpan alamat lengkap karyawan. Selanjutnya itu ada jabatan digunakan dengan tipe datanya yaitu enum, digunakan untuk menyimpan jabatan karyawan dengan pilihan terbatas. Misalnya yaitu ada admin, staff, terus juga manager. Nah, selanjutnya itu ada create add dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan data. Terus selanjutnya itu ada update add dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu terakhir kali data diperbarui. Selanjutnya yaitu ada tabel vendor, di mana yang pertama yaitu ID vendor dengan tipe datanya yaitu integer. Ini juga sebagai primary key untuk mengidentifikasi vendor secara unik. Nah, selanjutnya itu ada nama vendor dengan tipe datanya yaitu varchar untuk menyimpan nama vendor. Selanjutnya yaitu ada kontak dengan tipe datanya yaitu varchar, dengan ini digunakan untuk menyimpan nomor kontak vendor. Selanjutnya yaitu ada alamat dengan tipe datanya yaitu teks, digunakan untuk menyimpan alamat lengkap vendor. Selanjutnya yaitu ada create add dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan data. Selanjutnya yaitu ada update add, yaitu dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu terakhir kali data diperbarui. Selanjutnya tabel kelima yaitu ada tabel barang vendor dengan yang pertama yaitu ada ID barang dengan tipe datanya yaitu integer, yaitu sebagai foreign key yang menghubungkan tabel barang. Selanjutnya yaitu ada ID vendor dengan tipe datanya yaitu integer sebagai foreign key yang menghubungkan tabel vendor. Selanjutnya yaitu ada harga beli dengan tipe datanya yaitu desimal untuk menyimpan harga beli barang dari vendor. Selanjutnya yaitu ada tabel ke-6 yaitu tabel log stock dengan yang pertama yaitu ID log dengan tipe datanya yaitu integer sebagai primary key untuk mengidentifikasi log secara unik. Terus ada tanggal dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu terjadinya perubahan stok. Selanjutnya yaitu ada perubahan stok dengan tipe datanya yaitu integer, digunakan untuk menyimpan jumlah perubahan stok, misalnya bisa berupa penambahan atau pengurangan stok. Selanjutnya yaitu ID barang dengan tipe datanya yaitu integer sebagai foreign key yang menghubungkan log dengan tabel barang. Selanjutnya yaitu tabel terakhir, tabel transaksi. Yang pertama yaitu ada ID transaksi dengan tipe datanya yaitu integer sebagai primary key untuk mengidentifikasi secara unik. Terus ada tanggal dengan tipe datanya yaitu date untuk menyimpan tanggal terjadinya transaksi. Nah, terus selanjutnya itu ada tipe transaksi yaitu enum, di mana itu digunakan untuk menyimpan jenis transaksi, misalnya pengeluaran atau pemasukan dari transaksi tersebut. Terus yaitu ada jumlah dengan tipe datanya yaitu integer untuk menyimpan jumlah barang yang ditransaksikan. Terus ada create add dengan tipe datanya yaitu timestamp, digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan data transaksi. Terus selanjutnya ada update add dengan tipe datanya yaitu timestamp untuk digunakan menyimpan waktu terakhir kali data diperbarui. Terus selanjutnya ada ID barang dengan tipe datanya yaitu integer. Ini sebagai foreign key yang menghubungkan transaksi dengan tabel barang. Dan yang terakhir yaitu ada ID karyawan dengan tipe datanya yaitu integer sebagai foreign key juga yang menghubungkan transaksi dengan tabel karyawan. Kurang lebih itu penjelasan dari PDM. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu soal yaitu fungsi agregat. Untuk soal pertama yaitu di mana di sini hitung total jumlah barang yang tersedia di seluruh kategori. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan query yaitu select.
Terus kita tambahkan sum untuk menjumlahkan total barang yang ada di atau yang tersedia di seluruh kategori. Terus kita dalam kurung yaitu stop. Terus kita tambah as. Terus total barang yaitu, terus tambahi dari from yaitu dari tabel barang. Jangan lupa ya, di sini kita harus tambahkan yaitu titik koma agar tidak terjadi error. Nah, setelah itu maka kita akan run. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu select stock, di mana ini digunakan untuk men-select stock as total barang, yaitu dijumlahkan dengan total barang dari tabel barang, di mana ini digunakan untuk hitung total jumlah barang yang tersedia di seluruh kategori. Nah, kita run. Nah, maka akan outputnya yaitu seperti ini, yaitu total barang sama dengan 1050. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu di sini hitung rata-rata harga barang untuk setiap kategori dan tampilkan nama kategori dan rata-rata harga barangnya. Nah, di sini sama juga saya akan jelaskan agregat. Yang pertama di sini kita harus menggunakan select, yaitu untuk menyelek atau memilih data itu sendiri. Terus k titik nama kategori, terus kita koma, terus kita menggunakan average ya guys untuk rata-rata harga, maka kita harus menggunakan average. Terus kita menggunakan yaitu b titik harga, yaitu barang dengan harga, makanya kita harus inisialisasi nama variabelnya itu b titik harga, kita tutup kurung, terus kita as kita tekan lagi rata spasi rata underscore, terus kita underscore harga, terus kita enter, terus from dari tabel barang, from barang b inisialisasi, terus kita salah ini bisa aja, terus kita enter, terus kita menggunakan join untuk ke tabel kategori, terus spasi k spasi on itu di BB itu inisialisasi barang, terus titik ID kategori, sama dengan k titik ID kategori, terus kita menggunakan group by k titik nama kategori, terus kita titik koma. Ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga barang untuk setiap kategorinya dan tampilkan nama kategori di setiap rata-rata harga barangnya. Nah, ini saya menjelaskan fungsi agregatnya ya. Sekitaran, maka hasilnya pas seperti ini. Nah, muncul nama kategorinya itu apa dan rata-rata harganya itu berapa. Kurang lebih itu penjelasan saya tentang fungsi agregat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya kebagian soal yaitu join tabel. Di sini saya membuat dua soal. Soal pertama adalah tampilkan daftar nama barang beserta nama kategori yang sesuai. Dan soal yang kedua, tampilkan daftar transaksi termasuk nama barang, nama karyawan, dan tipe transaksinya. Nah, masuk ke soal nomor 1. Tampilkan daftar nama barang beserta nama kategori yang sesuai. Di sini saya menggunakan PHP supaya lebih mudah. Lanjut yaitu select yang pasti barang. Di sini barang kita menggunakan titik aja supaya untuk memanggil nama barangnya.
Sini nama barang, lalu selanjutnya yaitu nama kategori yang sesuai, lalu tabel kategori dot untuk ID nama kategori. Lanjut di sini from kategori karena kita diambil from barang. Nah, di sini lanjut join sama untuk join kategori. Salah kategori. Nah, di sini udah kan, karena untuk menggabungkan yaitu nama barang beserta nama kategori yang sesuai. Nama barang dijoinkan tabel barang join dengan tabel kategori. On dalam kategori, lalu kategori ID kategori join barang dengan ID barang. Kita coba. Nah, di sini hasilnya. Nama barang sesuai dengan perintahnya adalah nama barang beserta kategori yang sesuai. Nama barangnya TV LED, kategorinya elektronik, kulkas. Sudah benar ya. Sini. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tampilkan daftar transaksi termasuk nama barang, nama karyawan, dan tipe transaksinya. Di sini sudah pasti select kayak besar semua. Transaksi. Di sini kita ID transaksi. Daftar transaksi, nama barang, nama karyawan, dan tipe transaksinya. Lalu koma barang dan nama barang. Koma lagi di sini apa tadi? Nama karyawan dan tipe transaksinya. Karyawan di tabel karyawan. Lalu nama karyawan, koma tipe transaksinya. Di sini tipe transaksi terdapat di tabel transaksi. Tipe transaksi di sini. Nah, sudah, lanjut kita from tabel. Di sini kan tampilkan daftar transaksi. Nah, di sini kita select transaksi. Lalu join besar. Join transaksi, join barang, nama barang, join barang, terus kita langsung on aja ya, on barang ID terus kita gunakan ID barang untuk bisa menggabungkannya sama dengan ID transaksi, ID transaksi ini, lalu join lagi, join di sini nama karyawan dan tipe transaksi karyawan. Berarti menggunakan tabel karyawan. Terus on biar besar semua. On karyawan dot di sini menggunakan ID sudah pasti ID karyawan itu sama dengan
dengan transaksi. Digabungkan dengan transaksi menggunakan ID transaksi. Jangan lupa titik 2. ID karyawan transaksi. Bentar. Sebenarnya ada yang salah. Salah ini, aduh. Coba. Ini harusnya di barang, lalu di sini transaksi, ya ID karyawan harusnya. Nah, ini. Sini lihat soalnya lagi, tampilkan daftar transaksi, termasuk nama barang, nama karyawan, dan tipe transaksinya. Nama barang, nama karyawan, tipe transaksi. Nah, oke. Baiklah, cukup sekian video untuk join tabel. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi subquery, dan untuk soal yang saya gunakan yaitu kita akan mencari nama barang yang memiliki stok lebih dari rata-rata stok semua barang. Jadi untuk query-nya yang pertama, select nama barang from barang. Nah, di mana query ini akan menampilkan data kolom nama barang yang diambil dari tabel barang. Dan selanjutnya kita akan membuat kondisinya, yang dimana kondisinya itu barang yang memiliki stok lebih dari rata-rata semua stok di tabel barang. Untuk kondisinya itu where stok lebih dari, dan di sini kita buat subquery-nya. Untuk subquery-nya yaitu select average stock. Dan ini kondisinya, yang dimana kondisinya ini mencari barang yang stoknya lebih dari rata-rata stok yang ada pada tabel barang. Nah, setelah sudah kita run saja, dan ini untuk tampilannya, maka query tersebut akan menampilkan data kolom nama barang yang memiliki stok lebih dari rata-rata stok yang ada pada kolom nama pada tabel barang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dan untuk soal berikutnya yaitu menampilkan nama kategori yang semua barangnya memiliki harga di atas rata-rata harga barang. Oke, langsung saja lanjut ke programnya.
Nah, jadi berikut untuk query-nya. Jadi yang pertama ada select K, nama kategori. K itu merupakan singkatan dari kategori. Kemudian from kategori. Nah, jadi query ini akan menampilkan data dari kolom nama kategori yang akan diambil dari tabel kategori. Dan kemudian ada kondisi where not exist yang dimana kondisi ini mengecek apakah tidak ada baris yang memenuhi subquery di dalamnya. Dan jika subquery-nya menghasilkan baris, maka kondisi not exist akan bernilai false untuk kategori tersebut. Kemudian lanjut ke subquery-nya. Di sini ada select 1 yang dimana subquery ini akan memilih nilai 1. Dan nilai ini hanya akan digunakan sebagai placeholder karena fokusnya adalah pada kondisi yang diuji, yaitu keberadaan baris, bukan pada nilai yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada from barang B yang dimana query ini akan bekerja pada tabel barang. Kemudian untuk kondisi selanjutnya yaitu where B ID kategori sama dengan K ID kategori. Yang dimana B ID kategori ini merupakan kolom ID kategori yang diambil dari tabel barang, dan K ID kategori merupakan kolom ID kategori yang ada pada tabel kategori. Nah, kondisi ini memastikan bahwa hanya barang yang termasuk dalam kategori tertentu yang diperiksa. Selanjutnya ada kondisi NB harga kurang dari sama dengan select average harga from barang. Yang dimana kolom harga ini diambil dari tabel barang, dan kondisi ini akan mencari barang yang memiliki harga kurang dari atau sama dengan rata-rata harga barang. Selanjutnya untuk ada subquery di dalam subquery-nya yaitu select average harga from barang, yang dimana subquery ini akan menghitung rata-rata harga barang dari semua barang yang ada di tabel barang. Nah, jadi subquery ini akan menghasilkan baris jika ada barang dalam kategori dalam tabel kategori yang memiliki harga kurang dari atau sama dengan rata-rata harga barang. Nah, selanjutnya kita jalankan saja query-nya. Maka query tersebut akan menampilkan nama kategori yang semua barangnya memiliki harga di atas rata-rata harga barang. Yaitu ada nama kategorinya adalah elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan juga gadget. Dan mungkin itu saja materi subquery dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi 4 yaitu trigger. Untuk soal yang pertama adalah buatlah trigger yang secara otomatis akan menambahkan data pada tabel log stok ketika setiap kali terjadi perubahan stok pada tabel barang. Lalu pertama-tama kita klik kanan pada trigger sini, lalu klik trigger. Kita beri nama yaitu after update stock. Kita klik enter, lalu kita akan hapus yang tidak diperlukan, yaitu ini. Hapus saja. Lalu untuk trigger ini akan dijalankan setelah terjadi update pada tabel barang. Nah, lalu kita di sini akan melakukan pengecekan apakah stok yang baru stok itu tidak atau berbeda dengan stok yang lama. Jika iya, maka kita akan kasih logikanya di sini. Nah, ketika stoknya berbeda, maka di sini kita akan menambahkan sebuah query untuk menambahkan data pada tabel log stock, yaitu insert di tabel log stock. Yang kita insert, yang pertama ada barang, ID barang. Lalu yang kedua ada perubahan stok. Dan yang ketiga ada tanggal. Lalu value-nya, untuk ID barang kita ambil dari new ID barang. Lalu untuk perubahan stoknya kita lakukan kalkulasi, yaitu new ID barang dikurangi dengan old, new stock maksud saya,
dikurangi dengan old stock. Lalu tanggalnya kita pakai fungsi now yang ada pada MySQL. Ini. Nah, kenapa kita melakukan kalkulasi new stock dikurangi dengan old stock? Karena kita akan melakukan mencatat perubahannya dengan cara stok dari data yang baru diupdate atau diperbarui, kita kurangkan dengan data lama dari tabel yang diperbarui tersebut, atau dari kolom, dari row di tabel barang yang diperbarui tersebut. Kita coba jalankan. Oke, sudah sukses, di sini sudah ada. Kita akan mencoba melakukan testing untuk trigger yang ini, yaitu kita akan mengubah data yang ada pada tabel barang. Kita akan melakukan perubahan stoknya. Misalkan ini dari stoknya 30 untuk ID barang 1, kita ubah stoknya menjadi 40 misalnya. Kita save dulu. Lalu pada tabel log stock terdapat tambahan data dengan ID 1, perubahan stoknya plus 10. Lalu kita coba juga ketika ada pengurangan stok, dari yang tadi 40, kita kurangi lagi stoknya menjadi 30. Kita simpan. Lalu kita lihat pada tabel log stock. Nah, tadi ada perubahan tabel log stock dengan ID barang 1, perubahan stoknya negatif 10. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu buatlah trigger untuk menghitung ulang total stok di tabel barang setiap kali ada insert di tabel transaksi. Jadi kita akan tambahkan triggernya, yaitu create trigger. Kita beri nama after insert transaksi. Kita hapus beberapa yang tidak penting, yaitu ini, kita hapus saja. Lalu ini trigger ini akan terjadi setelah adanya insert pada tabel transaksi. Seperti ini. Lalu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu. Karena kita menghitung ulang, kita deklarasikan variabel bernama total stock dengan tipe data integer. Lalu di sini kita melakukan checking condition. Ketika if exists, ketika tabelnya ada, yaitu tabel apa? Yaitu tabel dari select 1 from transaksi where ID barangnya sama dengan new ID barang. Dan lalu di sini kita tutup if-nya. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya adalah jika ada dari tabel transaksi dengan ID barang yang sama dengan data baru dari tabel transaksi ID barang dengan kolom ID barangnya sama, maka di sini kita akan melakukan sebuah penjumlahan, mengkalkulasi ulang stoknya dengan cara select, kita tambahkan menggunakan agregat sum. Ketika tipe transaksinya adalah masuk, maka kita akan menambahkannya. Tapi ketika tipe transaksinya bukan masuk alias keluar, maka kita kalikan jumlah dengan negatif agar dikurang itunya. Agar agregasinya menjadi dikurang. Lalu kita di sini kita n seperti ini. Nah, hasil penjumlahan dari agregat sum ini kita simpan pada variabel total stock yang sudah kita deklarasikan. Nah, sum ini berasal dari tabel transaksi di mana ID barangnya sama dengan ID barang yang baru. Dari data yang baru ditambahkan. Nah, setelah kita mendapatkan total stock atau setelah kita menghitung ulang total stoknya, selanjutnya kita akan melakukan update pada tabel barang. Kita set stoknya sama dengan total stock, kita panggil variabel yang kita deklarasikan tadi, where atau ketika ID barangnya sama dengan ID barang yang baru dari tabel transaksi yang baru ditambahkan. New ID barang. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan triggernya. Di sini ada error, kita cek dulu.
eh, sintaks near masuk dan jumlah else and info total transaksi. Terjadi error sepertinya di sini, kita koreksi ulang. Select zoom case when tipe transaksi sama dengan masuk, maaf salah, saya lupa menambahkan sama dengannya, sama dengan masuk, dan jumlah, jika tidak maka jumlahnya dikali dengan negatif lalu n. Kita coba jalankan. Nah, triggernya sudah sukses. Sekarang kita akan mencoba untuk mengecek untuk menambahkan sebuah transaksi di tabel transaksi. Sebelum itu kita akan menambahkan transaksi di tabel transaksi dengan ID barangnya 1. Di sini awalnya stoknya ada 30. Lalu kita akan menambahkan sebuah transaksi baru. ID barangnya 1. ID karyawannya 1. Tanggalnya kita klik now. Tipe transaksinya kita akan pilih transaksi masuk. Dengan jumlahnya adalah 5. Lalu untuk timestamp-nya kita pilih now. Dan untuk ininya juga kita pilih now. Oke. Kita klik simpan. Data sudah ditambahkan, transaksi masuk, penambahnya 5. Kita cek di tabel barang dengan ID 1. Nah, stoknya bertambah menjadi 15. Kita coba lagi untuk transaksi keluar. ID barang 1, ID karyawan 1, tanggal kita klik now. Tipe transaksinya adalah keluar. Dengan jumlahnya adalah 5 juga. Lalu ini kita pakai current timestamp. Kita simpan perubahan. Kita cek pada tabel barang. Stoknya dari tadi 15 berkurang jadi 10 untuk ID barang 1. Baiklah, cukup sekian presentasi dari final project kami yang berjudul Manajemen Inventaris Barang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.